Baiklah, selamat berkuda lagi sekalian. Di hari ini sesuai dengan jadwal belajar kita hari ini, kita belajarnya secara daring ya. Nah, tentunya sebelum kalian memulai untuk belajar di hari ini, jangan lupa terlebih dahulu untuk membukanya dengan berdoa. Nah, anak-anak sekalian, di saat ini kita akan membuka terlebih dahulu dengan satu ice breaking ya. Silakan kalian untuk boleh ayo tebak ada berapa huruf I di lingkaran tersebut ya. Silakan kalian tebak di kolom komentar yang ada di YouTube ya, tanpa harus melihat komentar yang ada. Silakan untuk kalian tebak ada berapa huruf I di lingkaran tersebut ya. Silakan diketik tanpa harus melihat komentar yang sebelumnya. Itu juga sekaligus yang akan menjadi daftar hadir ya. Jadi cantumkan kelas 7B, baru misalnya 7, contoh ya, misalnya 7B Raka misalnya ya, seperti itu. Ditaruh diketik di kolom komentar di YouTube yang kalian putar di video ini. Nah, demikian untuk ice breaking. Kiranya ini bisa membantu kalian untuk boleh fokus. Nah, anak-anak sekalian, ketika kita bercakap-cakap seperti ini, ini juga merupakan bagian dari topik yang akan kita bahas di hari ini. Nah, yang akan menjadi indikator pembelajaran kita, yang pertama, kalian dapat merumuskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri interaksi sosial. Dan yang ketiga, menganalisis serta syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, kita buka dengan materi yang pertama tadi tentang pengertian interaksi sosial. Di dunia ini, setiap manusia itu berkomunikasi ya. Bahkan kalaupun di zaman ini ada yang cuma di kamar, ketika dia bermain handphone ya, dia juga sudah melakukan komunikasi. Nah, jadi dapat kita pahami dulu di sini bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Nah, bisa kita lihat contohnya ini ya, misalnya antara seorang anak dengan seorang ibunya. Yang gambar A, yang gambar B ini merupakan contoh individu dengan kelompok. Misalnya seorang guru yang mengajar ya di kelas, sama seperti saat ini juga. Sementara berinteraksi dengan kalian secara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, misalnya dalam pertandingan sepak bola. Nah, itu ada kelompok A, kelompok B, dan lain sebagainya. Nah, mari kita bahas tentang ciri-ciri interaksi sosial. Nah, ciri-ciri yang pertama, ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. Jadi jika seorang sendiri saja, maka tidak akan terjadi interaksi. Interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Jika seorang melakukan tindakan, maka orang lain merespon. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol yang digunakan dalam komunikasi adalah bahasa. Bahasa bisa lisan, verbal, atau juga bisa bahasa isyarat. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada dimensi waktu.
Ya, dimensi waktu interaksi sosial bisa terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Kalau dulu kita berinteraksi secara langsung ya, melalui permainan-permainan tradisional yang ada. Namun sekarang kita berinteraksi ya bisa secara tidak langsung dengan menggunakan gadget kita masing-masing gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang berikutnya ada juga ada tujuan-tujuan tertentu. Ya, ini ciri-cirinya interaksi sosial. Ada tujuan-tujuan tertentu. Para pelaku memiliki tujuan dalam menjalin interaksi sosial. Nah, di sini kita lihat antara penjual dan pembeli terjadi interaksi, di mana pembeli ingin memenuhi kebutuhannya, sedangkan penjual berusaha untuk memperoleh keuntungan. Oke, nah itu ciri interaksi sosial. Mungkin ini juga pernah saya sudah jelaskan kepada kalian yang berikut materi ini tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu akan terjadi jika memiliki dua syarat. Yang pertama ada kontak dan komunikasi. Pasti kalian sudah tahu apa itu kontak, misalnya berjabat tangan ya, atau bertatap muka ya, itu juga kontak. Kalau komunikasi adalah suatu proses penyampaian dari penerimaan pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antar keduanya. Proses komunikasi ada dua bentuk, yakni verbal dan non-verbal. Verbal maksudnya seperti ini ya. Kalau non-verbal biasa kita menggunakan isyarat gitu, atau menggunakan gestur tubuh ya. Nah, jadi syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang tadi kontak, yang kedua adalah komunikasi. Nah, sekalian, setelah kita membahas tentang interaksi sosial, sekarang kita masuk kepada materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Kalian belum latihan soal nanti sebentar. Nah, sebelum masuk ke interaksi sosial, kita lihat dulu faktor-faktor pendorongnya ya, begitu. Nah, faktor pendorong interaksi sosial diantara yang pertama imitasi. Apa itu imitasi? Imitasi ialah proses interaksi dengan cara meniru atau mengikuti sebagian dari perilaku orang lain dan sifatnya tidak permanen. Peniruan itu meliputi peniruan sikap, penampilan, tingkah laku, hingga gaya hidup. Baru yang kedua, identifikasi. Identifikasi adalah proses berinteraksi dengan cara meniru atau mengikuti hampir sama seluruh dari perilaku orang lain. Penampilan fisik dan sifatnya lebih permanen. Ini lebih kepada kita mengidolakan akan seseorang sampai dia punya gaya rambut kita ikuti. Ya, itu identifikasi begitu. Nah, yang ketiga, faktor-faktor terjadinya interaksi sosial yang ketiga adalah simpati dan empati. Simpati adalah suatu perasaan ikut larut merasakan kesedihan mereka yang tertimpa musibah. Nah, misalnya kita bersimpati terhadap baru-baru ini ada gunung meletus, gunung ruang yang ada di Tagulandang. Kita bersimpati atau juga larut dalam kesedihan di mana masyarakat harus mengungsi. Nah, kalau empati adalah kelanjutan dari rasa simpati begitu, yaitu berupa perbuatan nyata untuk mewujudkan rasa simpatinya. Ya, misalnya dengan memberikan bantuan kan, membantu para pengungsi begitu, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan simpati dan empati. Nah, yang berikutnya adalah sugesti. Sugesti adalah pengaruh psikis pada seseorang yang berasal dari diri sendiri
ataupun orang lain karena adanya kepercayaan terhadap suatu hal dari orang yang dipercayai, ya. Misalnya begini, kalau orang sakit, kita itu datanya ke siapa? Ke dokter kan. Nah, karena kita seperti merasakan bahwa ketika kita ke dokter, kita pasti akan sembuh begitu. Nah, jadi ketika dokter bilang misalnya kamu jangan makan ini, ya. Nah, sehingga kita merasa percaya kepada dokter akan setiap ucapannya itu, sehingga kita seperti disugesti begitu, ya. Jadi pasien percaya terhadap perkataan dokter, karena memang dokter yang tahu dengan sakit kita begitu. Nah, itu maksud dari sugesti, ya. Jadi dia memberikan pengaruh secara psikis pada seseorang yang berasal dari diri sendiri ataupun orang lain karena adanya kepercayaan terhadap suatu hal dari orang yang dipercayai. Kita percayakan dokter bisa menyembuhkan kita ketika kita sakit. Nah, yang kelima adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan rasionalistis. Jadi dorongan motivasi itu sama dengan dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan rasionalistis. Nah, anak-anak sekalian, itu ada baru 5 faktor pendorong interaksi sosial, ya. Nah, nanti yang lainnya juga ada di buku cetak kalian, boleh kalian buka di bagian tema 2, ya, tentang interaksi sosial. Nah, kita masuk ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi dikatakan di sini, dimanapun dan kapanpun di masyarakat selalu terjadi interaksi sosial. Sekolah, lingkungan rumah tangga, di jalan, ya, pasar. Selalu kita lihat adanya masyarakat yang saling membantu, namun juga ada yang saling bertikai. Di dalam keluarga misalnya antara ada rasa saling menyayangi, saling membantu, namun kadang juga ada keributan kecil antar kakak adik bahkan orang tua. Interaksi sosial dapat dikelompokkan dalam 2 bentuk, ya. Yang pertama ada asosiatif dan disosiatif. Kalau asosiatif itu bentuk interaksi yang mengarah kepada persatuan. Sedangkan kalau bentuk interaksi sosial yang disosiatif itu mengarah kepada perpecahan. Nah, kita bahas bersama, ya, tentang bentuk interaksi sosial. Yang pertama asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif selalu mengarah kepada persatuan, kerjasama dan hal-hal yang positif Bentuk interaksi sosial asosiatif berupa kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kerjasama adalah usaha bersama yang dilakukan orang-orang untuk tujuan bersama sehingga akan saling mendukung, bersinergi, dan saling membantu. Hasil dari kerjasama itu dapat menghasilkan kerukunan seperti gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat desa. Nah, itu tentang bentuk interaksi sosial yang pertama, kerjasama. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi berawal dari perselisihan atau pertentangan. Akomodasi itu adalah upaya untuk meredakan dan menyelesaikan pertentangan yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan dan mencegah membesarnya suatu pertentangan. Ya, itu tentang asimilasi, ya. Akomodasi, ya. Asimilasi lagi kita. Jadi yang kedua tadi akomodasi. Yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi. Jadi bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Yang ketiga asimilasi. Nah, asimilasi ini adalah peleburan 2 kebudayaan berbeda dan menjadi satu kebudayaan baru untuk tujuan bersama. Contoh, warga dari etnis Arab dan Tionghoa yang tinggal di Jawa dan Jawa Timur menggunakan bahasa Jawa sebagai identitas sosial mereka. Mereka telah melebur dengan budaya masyarakat setempat. Ya, jadi asimilasi ini
terjadi peleburan dua kebudayaan yang berbeda sehingga melahirkan kebudayaan yang baru, ya. Nah, yang keempat, akulturasi. Ini mirip dengan asimilasi, namun kebudayaan asli dari kelompok tersebut masih ada. Jadi dapat dipahami bahwa akulturasi itu dua percampuran dua budaya yang berpadu dan menghasilkan budaya baru tanpa harus meninggalkan atau membuat budaya asli hilang, ya. Itu namanya akulturasi. Bisa kita lihat dalam gambar ini, ya. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana perpaduan dari budaya, ya, yaitu Masjid Kudus, ya. Ini memadukan kebudayaan, ya, kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan Islam. Nah, itu bentuk intrasosial yang asosiatif. Sekarang bentuk intrasosial yang disosiatif. Interaksi sosial disosiatif cenderung mengarah pada perpecahan suatu kelompok. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial disosiatif meliputi persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Persaingan atau kompetisi. Persaingan adalah usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan pada berbagai bidang. Contoh, persaingan pada saat seorang peserta didik berusaha untuk mendapat peringkat tertinggi di kelas. Kontravensi adalah suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan, seperti ketika siswa menyimpan perasaan tidak suka kepada temannya. Ya, ini bentuk intrasosial yang disosiatif. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Konflik adalah proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya disertai dengan paksaan atau kekerasan. Pertentangan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Konflik bisa terjadi di rumah, sekolah, masyarakat, dan tempat lain. Ya. Nah, jika kalian sudah mendengar, memperhatikan, silakan kalian menjawab tabel berikut ini, ya. Nah, jadi amatilah masyarakat di sekitarmu untuk memberi contoh pada tabel berikut. Bentuk-bentuk interaksi sosial dan contoh-contohnya. Bentuk interaksi sosial, asosiatif, dan seterusnya. Coba kalian tuliskan contoh. Kalau misalnya untuk interaksi sosial yang asosiatif yang dapat kita ambil, ya, contohnya itu apa kira-kira? Ya, jadi seperti ini dia punya tampilan. Silakan kalian anak-anak untuk boleh membuat tugas ini, ya. Jadi kalian buat tabel, ya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Untuk contohnya ada kolom yang pertama ini tentang bentuk interaksi sosialnya itu, ya. Baru contohnya silakan kalian ketikkan atau kalian tuliskan, ya. Oke, itu saja dulu untuk materi dan tugas kita hari ini. Sekali lagi, ayo yang belum untuk boleh mengerjakan tugas yang ada di saat ini, bentuk interaksi sosial beserta contohnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Kita bertemu dalam 40 menit ke depan. Yesus memberkati. Shalom.